Kita sambung lagi di pelajaran hari Rabu. Silakan Dr. Robert. Hari Rabu judulnya upacara pelantikan anak domba. Jadi di surga itu ada upacara. Saya juga baru tahu ya, ada upacara. Dan di sini upacara pelantikan berarti ada seseorang yang diangkat terus dilantik. Saya penasaran siapa yang dilantik ya. Saat Kristus anak domba itu mendekati tahtanya, dia mengambil gulungan kitab. Ini yang dibahas oleh Yola tadi ya. Lewat tindakan ini, segenap kekuasaan dan pemerintahan diberikan kepadanya. Saya ulangi, segenap kekuasaan dan pemerintahan diberikan kepadanya. Jadi, dialah orang yang berhak atas semuanya. Dialah yang dilantik itu. Pada saat itulah seluruh alam semesta mengakui legitimasi Kristus memerintah atas dunia. Jadi disinilah Yesus mendapatkan haknya kembali sebagai raja yang sebelumnya diambil oleh yang lain. Ya, saya nggak tahu itu siapa. Yang pasti waktu Yesus dilantik, dia mendapatkan haknya kembali. Apa yang telah hilang karena Adam telah didapatkan kembali atas kemenangan Yesus Kristus. Dengan diambilnya gulungan kitab itu oleh Yesus, nasib seluruh umat manusia ditempatkan dalam tangannya. Keempat makhluk hidup dan ke-24 tua-tua tersungkur di hadapannya dan menyembah dia sebagaimana yang mereka lakukan di Wahyu 5:9. Engkau layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya karena engkau telah disembelih. Dengan ini, malaikat yang dimuliakan dan perwakilan dari umat tebusan secara resmi mendeklarasikan dan menerima pengorbanan Kristus bagi umat manusia. Jadi ini tes yang bisa duduk di tahta itu, yang bisa membuka gulungan kitab itu adalah orang siapa yang sudah mati menebus semua dosa ini, menebus semua manusia. Dan yang bisa melakukan itu hanya Yesus. Nggak ada yang lain. Dan waktu Yesus menerima gulungan itu, semuanya menyembah. nggak ada yang berani. Nggak ada yang berontak lagi. Nggak ada yang berontak. Disitulah Yesus mendapatkan hak otoritasnya yang tertinggi. Dan hanya Yesuslah yang sanggup. Nggak ada yang lain. Oke. Saya Neta. Menambahkan kata legitimasi ini lebih dari hak sebetulnya. Jadi gini, historinya kan begini. Kerjanya setan ini kan menebar hoax ya, istilah trennya sekarang kan gitu. Hoax yang dia sebarkan itu kan sebenarnya sederhana. Dia tidak layak, aku yang layak. Itu saja intinya kan, dengan berbagai cara. Nggak mungkin lah dengan berbagai cara begitu kan. Nah, puncaknya adalah yaitu waktu Yesus datang ke dunia, dia mati, lalu dia apa? Bangkit. Itu puncaknya. Jadi istilahnya si setan ini nggak punya kekuatan lagi untuk bicara, nggak ada lagi. Nggak bisa ngomong. Nah, setelah Yesus naik ke sorga, itulah legitimasi itu. Jadi pernyataan kepada halayak ramai itu adalah alam semesta. Ini kan sebetulnya yang layak. Dia yang layak. Dari mana kita tahu? Lihat ini historinya ini. Dia sebagai anak domba, dia mati, lalu dia bangkit, dan dia naik sorga, dia tidak bikin dosa di dunia. Ya juga ya. Jadi, tunduknya 24 tua-tua itu bukan oleh karena rasa takutnya, tapi oleh karena sudah ada satu rasa, oh memang benar dia. Nggak ada yang legitimasi apa sih istilah legitimasi kepada apa anak domba itu. Jadi lebih dari hak apa yang mungkin untuk memperbaiki nama baik, kayak begitulah itu legitimasi itu. Kalau misalnya kita balik lagi ke yang depan ya pendeta ya. Ini kan terjadi pada saat Yesus
setelah dia bangkit lalu dia naik ke surga gitu kan. Dia naik ke surga disambut dengan upacara pelantikan ini dan itu menunjukkan kepada alam semesta bahwa ini dia yang layak, anak domba ini yang layak. Nah, dengan bagaimana kita mengertinya dengan masa yang berpindah-pindah, waktu yang berpindah-pindah itu gitu. Jadi gini, tadi saya terpotong itu. Beberapa waktu yang lalu, ini cerita sedikit. Saya punya hobi suka naik gunung dulu, sekarang sudah agak berhenti sedikit, sehingga badan pun agak melar. Jadi ada satu hukum yang tidak tertulis, kalau kita naik gunung atau perikalan, kalau kita jalan lihat ke depan, sekali-sekali lihat ke belakang. Karena beda sudut pandang kita ke sana, pada waktu kita kembali itu berbeda. Pas kita pulang ya. Itu pulang kan berbeda. Jadi sampai sekarang saya selalu lakukan itu. Kalau jalan kemana saja, selalu lihat ada apa, lalu lihat ke belakang. Karena begitu berbalik, sudah beda itu sudut pandangnya. Nah, waktu yang lalu, anak saya Jeremy kirim foto, dia lagi jalan-jalan di Unai, pergi ke kebun teh. Saya seneng, akhirnya saya kesini katanya. Saya mikir, dia tahu nggak ya jalan pulang? Karena hukum yang tidak tertulis, kalau kita jalan, dia harus sekali-sekali nengok kemana? Ke belakang. Jadi Yola, kenapa saya ambil cerita itu? Buku Wahyu ini tidak jauh berbeda seperti yang saya terangkan tadi. Di satu sisi, contoh ini begini saja. Di satu sisi, atau beginilah ya, biar enak kelihatan ini kan ya. Di satu sisi, buku Wahyu menceritakan dari sini sudut pandang siapa? Yohanes. Di satu sisi sudut pandangnya dari mana? Dari sini. Tapi kalau Daniel dari sini semua, bukan semua, lebih banyak dari sininya, kesusahan dan sebagainya, sehingga Daniel penuh pusing banget. Yohanes pun begitu pusing banget. Begitu naik ke sini, menang rupanya kita. Jadi kadang di sini, kadang di sini. Jadi baca buku Wahyu itu harus fleksibel, kita punya sudut pandangnya, dari mana kita melihat sekarang. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang menarik adalah sebetulnya kita menjadi umat Allah sekarang itu lebih enak bandingkan dulu. Sebelum buku Wahyu ada. Sebelum buku Wahyu ada kan apa garansinya? No. Iya kan? Nah sekarang garansinya ada nih loh. Yang jadi persoalan adalah makin hebat kipas-kipasnya setan ini kan. Makin malas kita baca. Oke. Oke, terima kasih penjelasannya Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.